Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu di sini ada Pak Rizal sebagai ketua, Teti Herliana, dan saya sendiri. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang data processing. Tentang apa itu data processing, tahap kerja data processing, lalu manfaat data processing itu sendiri. Baik, data processing itu adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Kualitas data sendiri memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analisis data. Processing sendiri melibatkan validasi dan imputasi data. Sedangkan tujuan dari validasi data adalah untuk menilai tingkat kelengkapan dan akurasi data yang tersaring. Sisi lain, tujuan imputasi adalah untuk memperbaiki kesalahan dan memasukkan nilai yang hilang, baik secara manual maupun otomatis melalui program Business Process Automation atau BPA. Kalau data processing biasanya digunakan pada aplikasi role-based dan yang berbasis database. Dalam machine learning, kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa big data sudah diformat dan diinformasikan yang dikandungnya dapat ditafsirkan dan algoritma perusahaan. Lalu selanjutnya tahap kerja data processing akan dijelaskan oleh Teti Herlina. Pada Teti Herlina disilakan. Oke, selanjutnya yaitu tahap kerja data pre-processing. Data pre-processing ini merupakan langkah awal yang wajib kita terapkan sebelum memulai sebuah penyaringan insight. Supaya bisa berjalan secara optimal, proses kerjanya terbagi menjadi 4 tahap yang berbeda, yakni yang pertama itu ada data cleaning. Nah, tahap data cleaning ini merupakan tahapan yang pertama di dalam data pre-processing. Dari tahapan ini, data kerjanya itu dibersihkan melalui beberapa proses seperti pengisian nilai yang hilang, menghaluskan noisy data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Nah, data juga bisa dibersihkan dengan dibagi menjadi segmen yang memiliki ukuran serupa, lalu dihaluskan. Di sini juga bisa menyesuaikan dengan fungsi regresi linear atau berganda, atau dengan mengelompokkannya ke dalam kelompok data yang serupa atau grouping. Nah, di dalam data yang telah kami ambil mengenai nilai yang akan digunakan atau data yang kami akan gunakan dalam proyek ini, kami tidak menemukan adanya kesalahan atau data yang harus kami pilih, data yang memiliki noisy atau nilai-nilai yang telah hilang, sehingga kami langsung menggunakan data tersebut. Yang selanjutnya yaitu data integration. Nah, tahap kerja ini merupakan proses data pre-processing di mana data akan direpresentasikan atau disatukan dan semua konflik di dalamnya akan diselesaikan. Tahap kerja ini merupakan proses lanjutan dari data cleaning dengan tujuan untuk membuat data lebih halus. Nah, pada data yang kami ambil itu kami menghilangkan ranking dan daya serap serta nilai terendah. Karena yang kami gunakan di sini langsung pada nama, NIS, serta nilai dan aspek dari murid-murid yang akan kami prediksi kelulusannya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada data transformation. Data transformation merupakan tahap kerja dalam data pre-processing di mana data ini akan dinormalisasi dan digeneralisasikan. Normalisasi itu sebuah proses di mana
kita memastikan bahwa tidak ada data yang berlebihan. Selanjutnya, semua data tersebut akan disimpan di dalam satu tempat dan semua dependensinya haruslah logis. Langkah ini juga diambil untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses mining. Tahap selanjutnya yaitu data reduction. Tahap ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menangani data dalam jumlah yang besar. Nah, saat bekerja dalam volume data yang besar, proses analisis tentunya akan jauh lebih sulit. Untuk itulah, untuk mempermudah proses data mining, kita bisa menggunakan teknik data reduction ini. Karena menurut Monkey-Learn, inisiatif bisa meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mengurangi representasi data dalam data warehouse. Selanjutnya, terkait manfaat dari data pre-processing itu akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Baik, terima kasih kepada Teti. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat data processing. Data processing adalah sebuah proses kerja yang sangat penting. Selain memperlancarkan proses data mining, langkah ini juga menawarkan beberapa manfaat lain untuk perusahaan. Seperti apa manfaat lain yang ditawarkan pada data processing? Berikut adalah penjelasannya sesuai yang disebutkan oleh Sendiraj, yaitu 1. Membuat data lebih mudah untuk dibaca. Kedua, mengurangi beban representasi dalam data. Ketiga, mengurangi durasi data mining secara signifikan. Keempat, atau yang terakhir, mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Sekian dari saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.